Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 36, sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut, baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang baru kita baca adalah satu tulisan dari Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma, dan di sana digambarkan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun yang terjadi, bahkan setiap hari kita berhadapan dengan bahaya maut, tetapi tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan kita. Baik pemerintahan maupun penguasa yang ada maupun yang akan datang, baik kelaparan, penganiayaan, dan semuanya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Gitu ya. Dan menjadi sesuatu hal yang yang unik pada ayat yang ke-37 dikatakan bahwa di dalam semuanya itu, di dalam setiap tantangan, penganiayaan, kesulitan dan apapun yang dihadapi, di dalam semuanya itu dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh sebab Dia yang telah mengasihi kita, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai lebih dari orang-orang yang sudah menang, atau kita biasa gunakan dengan kata lebih dari pemenang. Gitu ya. Saya yakin ini bukan sesuatu hal yang baru. Saya yakin kita sudah banyak mendengar, banyak hamba-hamba Tuhan juga yang menyampaikan bahwa kita semua lebih daripada orang-orang yang sudah menang. Kita semua lebih dari pemenang oleh karena Dia. Gitu ya. Dan tadi kata firman Tuhan bahwa dari semuanya itu, dari semua tantangan, penganiayaan dan segala sesuatu yang dihadapi, bahkan kita seperti domba-domba yang dibawa ke dalam sembelihan, di atas semuanya itu kita lebih dari pemenang. Karena apa? Karena kita tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Gitu ya. Dan kita menjadi lebih dari pemenang oleh karena Kristus yang ada bersama kita, oleh karena Kristus yang telah menebus kita. Gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai kita menjadi lebih dari orang pemenang. Kita akan lihat bidang apa saja sih yang kita harus menangkan, gitu ya. Dan reward yang kita terima apabila kita menjadi satu pribadi yang menang, gitu ya. Sebelum kita membahas mengenai kata menang, perlu kita perhatikan saudaraku bahwa kata menang dalam firman Tuhan dalam Alkitab yang pasal 37 tadi itu bukan pakai kata winner atau champion yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari gitu dalam bahasa Inggris. Biasanya kalau kita bicara soal pemenang atau orang yang menang, kita bicara soal winner, orang yang memenangkan suatu pertandingan, suatu perlombaan, atau champion, orang yang memenangkan suatu kejuaraan gitu ya. Tetapi kata pemenang di sana lebih dari pemenang, dikatakan more than conqueror. Gitu ya, yang sebenarnya conqueror di sini lebih menggambarkan sebagai seorang yang menaklukkan, sebagai seorang yang berhasil mengalahkan. Jelas saudaraku ya. Jadi itu yang penting. Jadi kalau misalnya saya mau gambarkan, kalau saya sampaikan dua gambar sini antara orang yang kejuaraannya memegang piala dengan satu orang yang menguasai sebuah pertempuran, maka dimaksudkan lebih dari pemenang di sini adalah orang yang memenangkan sebuah pertempuran, gitu ya. More than conqueror, lebih daripada seorang penakluk, gitu ya. Dan kita akan lihat itu dalam firman Tuhan lebih jauh lagi. Dan tadi saya sudah bilang, kita mungkin sering mendengar bagaimana kita menjadi seorang pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Gitu ya. Nah, kita akan lihat bidang apa saja sih yang menjadi perbedaan pertempuran kita di mana kita harus menang, di mana kita menang dan lebih daripada pemenang, bahkan dikatakan seperti itu. Gitu ya. Yang pertama tentunya kita harus menang daripada segala godaan yang iblis tawarkan dan dunia ini tawarkan, gitu ya. Kita tahu bahwa kita masih ada dalam dunia dan iblis menawarkan segala macam godaan dan dunia juga sama menawarkan segala macam godaan untuk membawa kita jauh dari Tuhan, untuk membawa kita meninggalkan Tuhan. Dan untuk itulah kita harus menang, kita harus lebih dari pemenang untuk mengalahkan setiap godaan yang disodorkan kepada kita. Gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang kelima dikatakan, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia. Ini suratan Paulus kepada sidang jemaat di Tesalonika bahwa dia mengirim Timotius ke sana. Gitu ya, mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Gitu ya. Iblis pada dasarnya adalah dusta dan bapa segala dusta, tetapi dia juga digelari dengan si penggoda yang bertugas menggoda, gitu ya. Dan kalau usaha kami menjadi sia-sia,
Paulus mengirim Timotius ke jemaat Tuhan di Tesalonika, jangan sampai jemaat Tuhan di Tesalonika dirayu oleh si penggoda dan membuat semua usaha Paulus menjadi sia-sia. Dan kemudian kalau kita lanjutkan, Paulus bersyukur bahwa orang-orang Tesalonika tetap memelihara iman mereka, gitu ya. Jadi hal yang pertama yang kita harus menangkan dalam kehidupan kita adalah berhubungan dengan godaan yang iblis berikan, berhubungan dengan godaan yang dunia ini tawarkan, gitu ya. Karena iblis selalu menggoda, gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam 1 Timotius 2 ayat 14 dikatakan, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bagaimana pada saat Adam dan Hawa digoda oleh iblis untuk memakan buah yang Allah larang, gitu ya, dan bagaimana iblis menggoda itu semua, gitu ya. Kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak pernah lepas dari hal-hal yang menggoda di sekitar kita, hal-hal yang kita nampak seakan-akan itu baik, dan iblis mencoba menawarkan itu semua untuk menyeret kita semua menjauh dari Tuhan, gitu ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang 19 dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi semenjak Adam dan Hawa menyerahkan kuasa, waktu Allah memberikan pada mereka kuasa, berkuasalah dan taklukkanlah segala binatang di bumi, berkuasalah atas segala sesuatu, dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kuasa atas bumi ini diberikan kepada iblis. Gitu ya. Karena itu pada waktu iblis mencoba Yesus, dia berkata bahwa kalau engkau menyembah aku, segala sesuatu ini kuberikan kepadamu. Gitu ya. Dan iblis mencoba menggoda di sana, dan dengan tawaran-tawaran dunia mencoba menarik kita menjauh dari Tuhan. Jadi hal yang pertama yang kita harus menangkan pada saat kita berhadapan dengan sesuatu dalam kehidupan kita adalah kita harus menang, lebih dari pemenang terhadap godaan yang iblis tawarkan, terhadap godaan yang dunia ini tawarkan. Gitu ya. Banyak godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia ini, gitu ya. Mungkin kalau Anda yang yang masih muda, tawaran-tawaran untuk nonton sesuatu yang tidak benar, untuk mulai merokok dan segala macam, banyak yang ditawarkan, dan itu dianggap menjadi sesuatu hal yang lumrah. Tawaran untuk mendapatkan uang dengan cara mudah melalui judi dan segala macam, itu coba semua ditawarkan untuk membuat kita jauh dari Tuhan, gitu ya. Dan kalau kita seorang yang sudah menang, maka kita harus bisa memenangkan tawaran dan godaan yang iblis dan dunia ini tawarkan. Jelas saudaraku. Jadi kalau kita lebih dari pemenang, pertama kita harus menaklukkan, kita harus conqueror semua godaan yang iblis dan dunia ini tawarkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus bisa menaklukkan setiap tantangan yang dihadapi dalam kehidupan kita. Gitu ya. Ini bukan semata-mata datang dari iblis atau dunia yang berikan. Yang pertama tadi saya bilang itu karena iblis dan dunia yang menyodorkan kepada kita supaya kita menjauh dari Tuhan. Tetapi yang kedua ini bicara soal bagaimana kita menang terhadap tantangan dalam kehidupan kita, gitu ya. Anda dan saya, kita semua tahu bahwa kehidupan kita itu bukan satu kehidupan yang kita bisa jalani dengan mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang Allah izinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya memurnikan kita. Dan disinilah kita harus menunjukkan bahwa kita lebih daripada seorang pemenang. Gitu ya. Karena saya yakin ayat yang sangat populer di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itu kata firman Tuhan. Dan bukan cuma itu, lanjutannya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi yang kedua, kita harus menang terhadap tantangan dalam kehidupan kita. Tantangan dalam bidang ekonomi, tantangan dalam keluarga dan segala macam. Tantangan dalam pekerjaan, tantangan dalam pendidikan dan segala macam tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan kita harus lebih dari pemenang. Gitu ya. Dan itu semua Allah izinkan untuk menguji kita. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa itu percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan bukan cuma itu, Allah setia dan adil dan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Gitu ya. Dan itulah yang menjadi gambaran bahwa kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita harus bisa mengalahkan setiap tantangan dalam kehidupan kita. Dalam Yesaya 1 ayat 25 dikatakan seperti ini, Aku akan bertindak terhadap engkau, firman Tuhan bilang. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Di sana Allah berbicara kepada Yesaya, dikatakan bahwa Dia akan memurnikan perak kita. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga pada kita, itu akan dimurnikan sehingga itu muncul. Tetapi dimurnikannya bukan dengan sesuatu yang mudah, dikatakan dengan garam soda. Tujuannya untuk menyingkirkan barang-barang segala sesuatu yang tidak benar, dalam hal ini adalah segala timah yang ada padamu. Jadi tantangan kehidupan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu semata-mata untuk memurnikan kita, semata-mata untuk membuat kita menjadi satu pribadi yang akhirnya berkenan di hadapan Allah dan menjadi serupa dengan Kristus.
bukan semata-mata menjadi beban yang membebani kehidupan kita, tetapi Dia setia dan adil dan memberi kepada kita jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Dan itu semua Allah berikan supaya apa? Supaya menyingkirkan timah dari kehidupan kita, sehingga perak yang kita punya akan muncul di sana. Ayat yang lain dalam Yesaya 48 ayat yang ke-10 dikatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, kata Tuhan. Namun bukan seperti perak. Wow, ini lebih lagi. Dia bilang, lebih bukan hanya pemurnian seperti perak, tetapi aku menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Gitu ya. Melalui setiap tantangan dalam kehidupan kita, Tuhan menguji kita. Bagaimana kita semakin lama semakin bergantung pada Tuhan, bagaimana kita semakin lama semakin mengandalkan Tuhan. Gitu ya. Dan kita harus lebih dari pemenang atas setiap tantangan kehidupan kita. Gitu ya. Anda dan saya semua orang, dari mulai anak-anak sampai dengan orang dewasa atau orang tua, kita semua punya problem, masalah masing-masing. Gitu ya. Kita tidak bisa berpikir, oh masalah saya lebih berat dari masalah kamu. Enggak. Atau orang tua tidak bisa berkata kepada anaknya, masalah saya sebagai orang tua lebih berat dari masalah anak-anaknya. Gitu ya. Dulu saya pernah nonton sebuah film, bagaimana ada dua orang, ibu dan anak, yang mereka saling meremehkan satu dengan yang lainnya gitu. Saya lupa nama judul filmnya apa gitu ya. Itu film keluarga, tetapi saya melihat ada sesuatu hal yang menarik. Bagaimana si ibu ini sebagai satu pimpinan perusahaan dan dia merasa bahwa anaknya ini yang adalah mahasiswa tidak punya tanggung jawab apa-apa lah, tidak seberat seperti yang dialami. Kebalikannya, si anak itu merasa bahwa ibunya enak sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pimpinan perusahaan, segala sesuatu tersedia dengan mudah, tidak seperti dia yang harus belajar dan segala macam. Akhirnya dalam satu ketika, namanya juga film saudaraku, mereka membuat twist, mereka membuat permohonan supaya mereka bisa bertukar tubuh, gitu ya. Saya lupa nama filmnya apa, gitu ya. Dan kemudian pada saat mereka bertukar tubuh, mereka masing-masing menemukan bahwa ternyata tidak mudah untuk menjalani kehidupannya masing-masing, gitu ya. Seorang ibu yang adalah pimpinan perusahaan mempunyai banyak tantangan, dia harus memimpin rapat dan segala macam, dan itu menjadi sesuatu yang bikin stres, gitu ya. Sebaliknya, ibu itu yang memasuki tubuh anaknya, dia merasa harus berhadapan dengan ujian, dia harus belajar, belum lagi dibully sama teman-temannya, dan itu menjadi sesuatu di mana setiap orang punya masalah, punya persoalannya sendiri-sendiri, gitu ya. Dan setiap jangan kita berpikir, oh enak ya jadi orang kaya, dia tidak pernah punya masalah. Siapa bilang, saudara? Masalah mereka mungkin lebih banyak dari kita, dan kita masing-masing, setiap orang punya masalah dalam kehidupan kita. Dan untuk itulah Allah membiarkan itu semua supaya apa? Supaya kita menjadi lebih dari pemenang. Jelas, saudaraku? Ayat yang lain dalam Sakaria 13 ayat 9 dikatakan seperti ini, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Lanjutannya, mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Dan aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Wow, keren sekali saudaraku. Itulah yang Allah rindukan dari kita semua. Bagaimana Allah menjadi Tuhan itu adalah menjadi Allah kita, dan Allah memanggil kita sebagai umatnya, dan itu dilakukan dengan cara Allah menguji kita. Jelas saudaraku? Jadi kalau kita bicara lebih dari pemenang, yang pertama kita harus menang terhadap godaan yang dunia ini tawarkan dan iblis berikan pada setiap kita. Yang coba iblis tawarkan untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Kita harus lebih daripada pemenang untuk hal itu. Dan yang kedua, kita harus menang atas tantangan hidup yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Kehidupan Anda dan saya, dimanapun Anda berada, usia berapapun, bagaimanapun kondisi ekonomi kita, Anda dan saya, kita punya persoalan kehidupan yang kita harus menangkan. Dan kita harus lebih dari pemenang. Dan kita harus melihat melalui tantangan dan kesulitan, Allah berjanji bahwa itu tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Bahkan Dia menyediakan jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya. Melalui setiap tantangan dan kesulitan, kita harus bisa melihat bagaimana di balik itu semua, Allah mendatangkan sesuatu yang indah, bagaimana itu memurnikan kita dan membuat kita semakin mengandalkan Tuhan. Dan kita akan berseru, Tuhan Kaulah Allahku, dan Tuhan akan berkata pada kita, inilah umatku. Jelas saudaraku? Ini hal yang kedua yang kita harus menangkan kalau kita bicara soal menjadi seorang pemenang, lebih dari pemenang. Dan yang ketiga tentunya kita harus menang dengan diri kita sendiri, gitu ya. Kita harus menang kadang-kadang banyak hal di luar kita yang dengan mudah kita bisa kalahkan dan kita menjadi menang. Tetapi tahukah Anda, saudaraku, bahwa musuh terbesar yang seringkali sulit dikalahkan itu adalah diri kita sendiri, gitu ya. Dan yang ketiga, kalau kita bicara lebih daripada pemenang, bagaimana kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, keegoan kita, keakuan kita, kemalasan kita, gitu ya. Kalau kita lihat dalam satu ayat dalam Yakobus 1 ayat 14-15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri.
orang terjebak dengan sekarang lagi rame pinjol misalnya, karena mungkin dia tergoda mendapatkan uang dengan cara mudah misalnya gitu, tanpa dia sadar akhirnya bunganya sangat besar. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, orang dicobai oleh keinginannya sendiri gitu ya, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Lanjutannya, apabila keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Gitu ya. Anda dan saya, kita masih hidup dalam dunia, dan kita tahu dalam firman Tuhan bahwa daging ini keinginannya berlawanan dengan keinginan roh. Daging ini cenderung membawa kita menjauh dari Tuhan. Daging ini tidak bisa menuruti apa kata firman Tuhan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Gitu ya. Dan tiap-tiap orang dicobai dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Gitu ya, diseret dan dipikat olehnya. Bahkan dikatakan kalau keinginan itu dibuahi, maka itu melahirkan dosa, dan kalau itu matang, itu melahirkan maut yang pada gilirannya memisahkan kita dari Allah. Dan di sini kita harus menang, gitu ya. Dan di sini kita harus menjadi pemenang yang lebih daripada pemenang. Gitu ya. Jadi hal yang ketiga yang harus kita menangkan adalah pergumulan dengan diri kita sendiri. Banyak kali dalam keadaan kerohanian kita, bukan karena Allah tidak memakai kita, bukan karena Allah tidak memberkati kita, tetapi seringkali kita sendiri yang enggan untuk berdoa, kita sendiri yang enggan untuk membaca firman Tuhan, kita sendiri yang enggan mencari Tuhan, semata-mata karena kemalasan kita. Berapa banyak di antara kita yang lebih sering membaca berita-berita ketimbang membaca firman Tuhan? Gitu ya. Dan itu menjadi satu gambaran bahwa kita harus bisa mengalahkan diri kita sendiri. Itulah kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Gitu ya. Kalau kita perhatikan di dalam Galatia 5 ayat 17, di atasnya itu tentang buah-buah roh. Ayat 17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Itu realita, saudara. Itu realita yang tidak bisa ditolak. Dan Anda dan saya kita masih hidup di dalam dunia. Gitu. Karena itu jangan hidup oleh daging. Kalau kita hidup oleh daging, kita akan binasa. Tetapi kita hidup oleh roh, supaya kalau kita hidup oleh roh, kita bisa mematikan keinginan-keinginan daging, dan kita akan hidup kata firman Tuhan. Gitu ya. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Paulus berkata, yang aku lakukan bukan yang aku kehendaki, aku melakukan yang baik, tetapi yang tidak baik yang aku kerjakan. Terus Paulus bilang, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Kristus, di dalam oleh darahnya kita dibebaskan. Gitu ya. Dan itu memberikan kesanggupan untuk kita mengalahkan kehidupan daging kita, dan kita bisa menang atas diri kita sendiri. Gitu ya. Dalam Roma 8 ayat 7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Gitu ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jelas, saudaraku. Jadi Anda dan saya punya pergumulan dengan kemalasan kita, dengan kebiasaan kita, dengan cara berpikir kita, dengan habit yang seringkali kita lakukan. Dengan tentunya personality kita yang lama, gitu ya. Orang yang dengan gampang marah, orang yang mata duitan, gitu ya. Dan banyak masalah yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan, dan kita harus memenangkan itu semua. Jelas, saudaraku. Jadi secara mudah kalau saya mau gambarkan tentang firman Tuhan, katakan oleh karena Dia kita menjadi lebih dari pemenang. Ada 3 area, ada 3 hal yang kita harus menangkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus menang terhadap tantangan dan godaan yang iblis berikan dan dunia berikan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Gitu ya. Jaga pergaulan kita, jangan malu berkata tidak. Gitu ya. Ada sesuatu yang tidak benar, dengan jelas kita tolak dan itu tidak. Gitu ya. Dan jangan tergoda dengan segala sesuatu yang dunia tawarkan. Dunia menawarkan keangkuhan hidup. Gitu ya, gimana orang terpaksa harus melakukan sesuatu biar kelihatan dia nampak mampu secara ekonomi, dan tanpa sadar dia terjebak dalam itu semua. Jelas, saudaraku. Jadi yang pertama, mari kita harus menang dalam setiap godaan yang iblis berikan, yang dunia ini tawarkan. Gitu ya. Dan yang kedua, kita harus menang dalam setiap tantangan kehidupan kita yang kita hadapi. Setiap problem yang Anda hadapi, setiap kesulitan yang Anda dan saya hadapi, kita harus menang di atas itu semua, dan kita melihat bahwa di balik itu semua ada rencana Tuhan yang Tuhan sediakan untuk memurnikan kita semakin kita mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menang terhadap diri kita sendiri. Setiap kemalasan, setiap kebosanan, setiap sikap yang merasa lebih paling pintar dan tidak mau diajar, setiap habit kebiasaan yang tidak benar di hadapan Tuhan, itu semua kita harus bisa kalahkan. Gitu ya. Dan kalau kita bisa mengalahkan 3 perkara ini, maka dikatakan kita lah lebih dari orang-orang pemenang, more than conqueror, di mana kita bisa menaklukkan itu semua. Jelas, saudaraku? Jadi kalau kita bicara dengan lebih dari pemenang, maka kita berjuang dalam 3 area ini. Tetapi bersyukur, saudaraku, bahwa semuanya tidak kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Karena dalam firman Tuhan kita lebih dari pemenang oleh karena Kristus.
gitu ya. Dialah yang telah terlebih dahulu menang. Kita bukan bergumul dengan persoalan dunia, dengan kekuatan kita sendiri, bergumul dengan masalah yang kita hadapi dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Mari andalkan Tuhan. Karena hanya melalui Dia kita bisa menang, karena Dialah yang terlebih dahulu menang. Bagaimana kita menolak setiap tawaran yang godaan yang iblis dunia dan berikan? Bukan dengan kemampuan kita sendiri, tetapi mari andalkan Tuhan. Mari bersekutu dengan Dia, dan itu memampukan kita lebih dari pemenang. Karena Yesus yang terlebih dahulu menang. Bagaimana kita bisa menaklukkan keinginan daging kita yang setiap kali menyeret kita jauh dari Tuhan? Bagaimana kita melakukan kemalasan kita? Bagaimana kita mengubah perasaan mudah tersinggung yang ada pada diri kita? Bagaimana kita mengubah jadi satu pribadi yang asalnya mata duitan menjadi seorang yang murah hati? Dan itu semua mari datang pada Tuhan, bersekutu dengan Roh Kudus, dan itu akan mengubah kita semua. Dan kita akan menang dalam hal itu karena Kristus yang terlebih dahulu menang. Jelas aku? Inilah yang firman Tuhan katakan, kita lebih daripada pemenang. Oleh karena Kristus yang telah menang terlebih dahulu. Jelas saudaraku? Selanjutnya kita lihat dalam firman Tuhan, sebenarnya apa sih yang kita terima? Apa sih reward dalam firman Tuhan untuk orang-orang yang menang? Gitu ya. Tadi kita udah lihat bahwa kita lebih dari pemenang karena Kristus yang melakukan itu semua. Dan ada 3 area yang kita harus menangkan. Pertama, kita harus menang terhadap godaan yang iblis dan dunia tawarkan. Kedua, kita harus menang terhadap tantangan hidup yang ada di sekitar kita, masalah problematika kehidupan kita sehari-hari. Jangan menyerah, jangan patah semangat. Percaya bahwa di balik semuanya itu Allah menyediakan sesuatu yang indah. Dan yang ketiga, kita harus menang terhadap diri kita sendiri. Gitu ya. Mari matikan keinginan daging, maka taklukkan diri Anda. Gitu ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi daripada orang yang berebut sebuah kota. Mari merebut kota dengan cara menguasai diri kita sendiri. Jelas aku? Dan itu semua kita lakukan karena Kristus yang terlebih dahulu menang. Nah, sekarang rewardnya apa? Apa yang Kristus janjikan bagi orang-orang yang menang? Nah, ini yang menarik, saudaraku. Kalau Anda perhatikan kitab Wahyu pasal yang kedua dan pasal ketiga, di sana Yohanes mendapat penglihatan tentang 7 jemaat. Gitu ya. Saya pernah menyinggung salah satu, yaitu Pergamus. Saya juga pernah membahas berapa lama yang lalu tentang Efesus, bagaimana tentang kasih yang mula-mula, gitu ya. Dan digambarkan di setiap 7 jemaat tadi dengan masalah mereka, dengan kekurangan mereka masing-masing. Pada setiap pesan Tuhan di bagian akhirnya Allah selalu memberikan pesan barang siapa menang. Nah, itu yang keren, saudaraku. Gitu ya. Kita akan lihat satu-satu, saudaraku ya. Yang pertama adalah jemaat Tuhan di Efesus. Itu adalah Wahyu 2 ayat yang ke-7. Saya tidak akan bacakan semua, saya ambil bagian menangnya saja, saudaraku ya. Jadi Efesus, yang jemaat Efesus, Wahyu 2 ayat yang ke-7. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Lanjutannya, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Itu janji Tuhan buat jemaat Tuhan di Efesus. Efesus ini digambarkan adalah jemaat Tuhan yang kehilangan kasih mula-mula. Gitu ya. Mereka melakukan segala sesuatu, tetapi mereka kehilangan cinta mereka yang mula-mula. Dan firman Tuhan katakan, betapa dalamnya engkau sudah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah kembali apa yang semula engkau lakukan. Gitu ya. Dan tadi saya juga pernah membahas kalau 7 jemaat gereja ini, ada banyak orang menafsirkan itu sebagai masa periode pertumbuhan gereja. Walaupun saya pribadi lebih memandang bahwa ini adalah tipe jemaat Tuhan. Itu adalah tipe umat Tuhan, gitu ya. Ada orang Kristen, tipe-tipe orang Kristen lah secara mudahnya, gitu ya. Dan kepada jemaat Tuhan yang di Efesus, yang kehilangan kasih mula-mula, yang melakukan segala sesuatu hanya sebagai satu kewajiban, Tuhan berjanji barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan di tempat Allahku. Gitu ya. Jemaat yang kedua adalah Semirna. Ya, Semirna ini adalah jemaat yang mengalami aniaya. Gitu ya. Jadi kalau Anda baca tentang Semirna ini, banyak hal yang berat yang dialami oleh jemaat Semirna. Tetapi Tuhan juga menjanjikan kepada Semirna bahwa kalau kamu menang, barang siapa menang, kita lihat dulu ayatnya, saudaraku. Yang Semirna dalam Wahyu 2 ayat 11 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Lanjutannya, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Gitu ya. Dia tidak akan mengalami kematian kedua, tidak ada penderitaan apa-apa pada kematian kedua, tetapi dia akan mengalami kehidupan yang kekal. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada jemaat Tuhan di Semirna apabila dia menang. Gitu ya. Dan jemaat Semirna digambarkan sebagai jemaat yang teraniaya, yang hidup dengan penuh penganiayaan. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah jemaat Pergamus, yang saya pernah buat videonya khusus mengenai jemaat Tuhan Pergamus. Bagaimana jemaat Pergamus inilah jemaat yang kompromi dengan dosa. Di sana ada orang yang mengikuti ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Di sana juga ada pengikut ajaran Nikolaus, dikatakan gitu. Tetapi Tuhan tetap berjanji kepada jemaat Tuhan di Pergamus, barang siapa menang, kita akan lihat ayatnya, saudaraku.
Itu ada dalam Wahyu 2 ayat yang ke-17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Lanjutannya, barang siapa menang, kepadanya akan kuberi dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Gitu ya. Itu yang Tuhan janjikan kepada jemaat Tuhan di Pergamus. Mereka bisa kompromi dengan dosa, tetapi Allah bilang kalau kamu bertobat dan bisa melalui semua dan setia sampai akhir, barang siapa menang, kuberikan di mana di tempat yang tersembunyi, dan kuberikan batu putih yang tertulis nama Tuhan dan nama Allahku. Gitu ya. Yang keempat adalah jemaat Tuhan Tiatira. Tiatira ini digambarkan adalah jemaat Tuhan yang ada beberapa di antara anggotanya yang mengikuti ajaran Isabel, gitu ya. Jemaat Tuhan yang melakukan hal yang tidak benar, gitu ya. Tetapi kepada jemaat yang Tiatira sekalipun, Allah menjanjikan kepada mereka suatu reward apabila mereka menang. Kita akan lihat di Tiatira, itu ada dalam Wahyu 2 ayat 26 sampai 28, agak panjang saudaraku. Gitu ya. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Gitu ya. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Itu Allah janjikan kepada jemaat Tuhan Tiatira apabila mereka menang. Gitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah Sardis. Sardis ini yang paling parah sebenarnya boleh dibilang, gitu ya. Sardis ini adalah jemaat yang mati. Sebenarnya mereka mati tetapi mereka merasa hidup. Padahal sebenarnya mereka mati. Gitu ya. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Allah juga berjanji kepada mereka kalau mereka menang, Allah akan memberikan apa? Kita lihat dalam Wahyu 3 ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Wow. Itu yang Tuhan janjikan apabila mereka menang. Walaupun mereka saat itu mati, Tuhan bilang datang bertobat dan Tuhan akan menghidupkan itu kembali, gitu ya. Nah, Tuhan berjanji dan berikan pakaian putih dan namanya ada dalam kitab kehidupan. Yang keenam adalah jemaat Tuhan Philadelphia, gitu ya. Nah, ini boleh bilang contoh jemaat Allah yang paling bagus, gitu ya. Kekuatanmu tidak seberapa, tetapi engkau mengandalkan aku, engkau tidak menyangkal namaku, gitu ya. Dan Allah memuji-muji banyak tentang jemaat Tuhan di Philadelphia. Dan kepada mereka juga Tuhan janjikan suatu bentuk reward apabila mereka menang. Dalam Wahyu 3 ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar dari situ, dan namanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jelas aku? Satu jemaat yang terakhir yaitu Laodikia. Ini adalah jemaat yang suam-suamuku, kamu tidak panas, tidak dingin. Gitu ya. Kalau kamu tidak panas dan tidak dingin, aku akan muntahkan kamu dari mulutku. Gitu ya, sesuatu yang keadaannya sebenarnya tidak baik, tetapi Tuhan berjanji kalau dia bertobat dan dia mengikut Tuhan dengan setia, dan kalau dia menang, Allah janjikan sesuatu atas kemenangannya. Kita lihat dalam Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jelas, dan itu gambaran tentang jemaat-jemaat Tuhan dengan masalahnya, tipenya masing-masing. Tetapi Allah tetap berjanji kepada mereka, kalau mereka menang, maka Allah janjikan sesuatu buat mereka. Gitu ya. Dan itu membuat Anda dan saya, kita bersyukur kalau Allah menyuruh kita lebih dari pemenang. Yesus menjadikan kita lebih dari pemenang. Gitu ya. Kita tidak bisa keluar dari dunia ini. Dunia tetap akan menawarkan segala sesuatu. Yesus pernah berdoa, aku tidak berdoa supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Dunia tetap akan menawarkan godaan, iblis akan tetap menawarkan kita godaan, tetapi kita harus lebih daripada pemenang dalam hal ini. Gitu ya. Dan yang kedua, kita harus menang dengan setiap tantangan kehidupan yang kita hadapi, gitu ya. Dan yang ketiga, kita harus juga menang terhadap diri kita sendiri. Dan kita udah lihat bagaimana Tuhan menjanjikan sesuatu reward pada setiap orang yang menang. Efesus yang waktu itu meninggalkan kasih mula-mula, dia akan diberikan makan buah dari pohon kehidupan. Smyrna yang hidup dalam penganiayaan, tidak ada suatu sukacita dalam hidupnya, dikatakan kamu tidak akan menderita apa-apa kalau kamu menang pada kematian yang kedua. Barang siapa menang, kamu tidak akan menderita pada kematian yang kedua. Jemaat Pergamus yang banyak mengikuti ajaran Bileam dan juga mengikuti ajaran Nikolaus, Tuhan berjanji pada jemaat di Pergamus, barang siapa menang, kuberikan mana yang tersembunyi dan batu putih yang tertulis nama Allahku.
gitu ya. Kepada jemaat Tiatira yang mengikuti ajaran Isabel, tidak ada sesuatu yang kelihatannya baik, tetapi Tuhan berjanji barang siapa menang, kuberikan kuasa atas bangsa-bangsa, dia akan memerintah dengan tongkat besi, dan dia bilang kuberikan bintang timur. Gitu ya. Kepada jemaat Sardis yang adalah jemaat yang mati, tapi Tuhan berjanji kalau dia menang, disediakan pakaian putih dan namanya akan tertulis dalam kitab kehidupan. Philadelphia yang kecil dan mengandalkan Tuhan, Tuhan berjanji kalau dia menang, maka akan dijadikan soko guru dalam bait suci Allah. Dan bahkan Laodikia, satu jemaat yang suam-suam kuku, yang Allah hendak muntahkan, tetapi kalau dia bertobat dan dia menang, dia bilang dia akan didudukan bersama-sama dengan aku di tahtaku. Dan itu semua yang Allah janjikan apabila kita menang. Dan kita bersyukur bahwa Yesus sudah menang terlebih dahulu. Dan saya sudah bilang tadi, semua hal yang Tuhan sediakan, itu semuanya sudah Yesus lakukan terlebih dahulu. Dan kita tinggal melekat pada Dia, kita mengandalkan Dia, dan kita hidup bersama-sama dengan Dia. Dan semuanya Allah mampukan dalam kehidupan kita. Gitu ya. Kita lihat beberapa yang terakhir dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saya sudah bilang tadi, kita lebih dari pemenang, tapi kita lebih dari pemenang bukan karena kekuatan kita lebih dari pemenang bukan karena kesanggupan kita lebih dari pemenang karena Kristus yang telah menang terlebih dahulu. Gitu ya. Kita menang atas godaan yang dunia tawarkan, kita menang atas godaan yang iblis tawarkan, kita bisa menang atas setiap persoalan kehidupan kita, dan kita bisa menang atas keinginan daging dari diri kita sendiri. Semuanya itu karena Allah, yaitu Yesus sendiri yang melakukan semuanya. Dan tadi kata firman Tuhan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Gitu ya. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah, sekali lagi, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Gitu ya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa, saudaraku. Kalau Allah menyuruh kita menjadi lebih dari pemenang, Allah menyediakan caranya. Gitu ya. Bahkan Allah membawa kita pada jalan kemenangan, dan kita menjadi pemenang oleh karena Dia. Gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu di mana kita harus bergumul bagaimana saya memenangkan ini, bagaimana saya supaya bisa lebih dari pemenang. Bagian kita mari melekat kepada Tuhan. Bagian kita mari bersekutu dengan Dia dan hidup dekat dengan Dia. Dan kita akan menang karena Dia yang terlebih dahulu menang. Gitu ya. Dan dikatakan Dia membawa kita di jalan kemenangannya. Gitu ya. Oleh karena Kristus kita semua bisa menang, dan Anda dan saya kita lebih dari pemenang. Gitu ya. Kita menang atas segala sesuatu yang dunia bisa tawarkan. Ingat selalu bahwa dunia menawarkan banyak hal. Gitu ya. Tapi mari melekat kepada Tuhan. Gitu ya. Dan itu membuat kita semua akan lebih memperhatikan perkara-perkara yang di atas ketimbang perkara-perkara yang dunia. Paulus katakan bahwa apa yang dahulu menjadi keuntungan bagiku, kuanggap rugi karena Kristus. Gitu ya. Kita harus menang terhadap tantangan dalam kehidupan kita. Setiap masalah, persoalan apapun juga, lihat di dalamnya ada sesuatu yang Allah sediakan yang jauh lebih indah dari apapun juga. Gitu ya. Dan yang ketiga, kita harus menang terhadap keinginan daging kita. Taklukkan keinginan daging Anda dengan cara hidup oleh roh. Jelas, saudaraku? Satu ayat yang terakhir di dalam Wahyu 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Ini peristiwa Armageddon, saudaraku. Karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tidak sampai sana lanjutannya. Mereka yang bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah dipilih dan yang setia. Jadi bagian kita adalah mari berdekat pada Tuhan. Mari bersekutu dengan Tuhan. Apapun keadaan Anda termasuk jemaat Efesus yang kehilangan kasih mula-mula. Anda termasuk jemaat Semina yang sedang dalam penganiayaan. Anda seperti Pergamos yang kemudian toleransi dengan segala dosa dalam dunia ini. Atau Anda seperti Tiatira yang mengikuti satu ajaran Isabel. Atau Anda seperti jemaat Sardis yang sebenarnya mati. Atau kita seperti jemaat Philadelphia yang sebenarnya kecil tapi mengandalkan Tuhan. Atau bahkan kalaupun kita seperti Laodikia yang sebenarnya suam-suam kuku dan Allah hendak muntahkan. Buat semua tipe orang, buat semua umat Tuhan, apabila kita memilih bertobat dan memilih kita untuk hidup menang di hadapan Tuhan, Dia menjanjikan satu reward bagi orang-orang yang menang. Dan itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena Allah memampukan kita memberikan semuanya, bahkan Dia membawa kita di jalan kemenangannya. Mari hidup sebagai orang-orang yang menang, saudara. Bukan berarti kita tidak punya masalah, bukan berarti kita tidak punya tantangan, bukan berarti kita tidak punya pergumulan. Tetapi dalam itu semua, mari kita hidup menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang oleh karena Kristus yang terlebih dahulu menang. Semakin dekat pada Tuhan, semakin bergaul dengan Dia, dan Dia akan memampukan kita untuk memenangkan semuanya karena Dia yang terlebih dahulu menang.
Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.